Bapak. Saya dari malah nggak bisa saya. Jadi nanti dikat. Jadi kami dari CDB punya tugas mewawancarai dua sekolah, salah satunya sekolah yang tidak berarti satu sekolah yang memang bisa diambil wawancaranya. Terus kami tentang Bapak pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai panitia. Jadi kalau ada kasus bagaimana Bapak mengambil keputusan. Nah, ini yang pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kalau terkait dengan bagaimana identifikasi ya, jadi memang kalau di sekolah ini tentu saja pernah terjadi ya, artinya beberapa kasus-kasus yang merupakan menjadi dilema dari kepala sekolah ya. Mungkin terkait pertama biasanya ini terkait dengan pengadaan barang, misalnya ketika sekolah itu ingin melakukan barang belanja modal misalnya. Jadi di antaranya itu ya ada beberapa penawaran baik barang maupun jasa misalnya. Jadi kalau barang itu biasanya ketika kita ada pengadaan barang, misalkan ada belanja modal, misalkan kalau ini sedang ingin mengganti barang yang rusak, barang yang lama yang sudah asetnya nggak layak pakai lagi menjadi yang ada satu. Kemudian pengadaan lainnya seperti pengadaan barang-barang elektronik mungkin misalnya, kemudian pengadaan barang-barang yang sifatnya memang jumlahnya besar, itu tentu mereka akan memberikan sebuah penawaran pihak X, pihak ketiga, dan penawaran itu biasanya yang menawarkan dengan memberikan kompensasi ke pihak sekolah. Artinya ini akan bermunculan ketika itu ada gitu. Jadi kita analisis ya kasus-kasusnya ya. Yang lainnya seperti juga pengadaan biro jasa, misalkan jasa pariwisata, ketika memang sekolah mengadakan, tapi semuanya kita lakukan pertimbangan-pertimbangan, tidak langsung diambil keputusan gitu. Jadi kita ambil baik buruknya. Jadi bagaimana pengambilan keputusan ya dari sekolah itu, pertama ya saya melakukan kita lakukan penyampaian kepada tim ya. Kalau saya di sini biasanya bekerja bersama tim, nanti manajemen maupun panitia kegiatan misalnya gitu, atau panitia pengadaan barang gitu. Jadi kita lakukan apakah barang yang ditawarkan itu sesuai enggak dengan spesifik yang diinginkan atau direncanakan sekolah mengadakan. Yang kedua, bagaimana harganya gitu. Ketika harganya itu tidak sesuai, bahkan jauh dari harga pasar, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan. Dan biasanya yang ditawarkan adalah mereka akan memberikan kompensasi, semacam cashback, semacam terkait dengan hal-hal lain yang sifatnya ditawarkan supaya mereka ya deal dengan mereka untuk mengadaan barangnya, mengadaan jasanya gitu. Kasus lain sih seperti misalnya penerimaan guru misalnya, ketika kita ada penerimaan pegawai P3K seperti sekarang yang sedang marak gitu. Ini tentu sebenarnya menjadi sebuah tawaran bahwa misalkan si A itu ingin ditempatkan di SMA
seharusnya tidak ada sih, mungkin diminta untuk supaya bisa diterima di sini dengan semacam ya adanya penawaran-penawaran yang membuat kepala sekolah itu mungkin akan kalau tidak sesuai dengan aturan bisa aja melanggar aturan karena penawaran tersebut. Artinya ini banyak beberapa kasus yang bisa kita lakukan dari banyak segi sebenarnya, dari banyak aspek, termasuk tadi saya bilang rekrutan yang baik itu pegawai negeri, pegawai honorer maupun pegawai karyawan lah. Artinya dalam pemilihan penentuan itu biasanya bisa diwarnai dengan pelanggaran etika yang memang sepertinya sih harusnya tidak terjadi, yang namanya korupsi atau nepotisme lah, bahasanya seperti itu. Jadi arahnya kepada bagaimana mereka ditawarkan untuk mendealkan sebuah keputusan untuk mengambil barang, untuk menerima pegawai, untuk menerima penawaran itu yang tentunya ini tidak sesuai spesifikasi, dan siswa masuk termasuk ya. Ketika siswa masuk ini tentu banyak peluang bahwa di sekolah itu memang hampir di semua lini itu ada tujuan supaya terjadi ya pelanggaran etika, dan ini tentu kalau saya selaku kepala sekolah ya tetap berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga berusaha untuk menapik sejauh mungkin untuk supaya kita tidak melanggar aturan, bahkan ya kita sesuai dengan yang kita rencanakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama nilai sama-sama punya nilai kebajikan. Misalkan yaitu menentukan dua pilihan yang dua-duanya memang misalkan bagus ya. Nah, itu rasanya apa ya? Contohnya seperti mungkin tadi ya, penerimaan siswa baru kalau diterima kalau diterima Nah, itu aja Pak. Itu penerimaan guru P3 kasus itu kan. Iya. Kalau siswa baru kalau tidak diterima juga salah, diterima juga kadang bikin masalah. itu untuk jangka panjang yang Lebih ini sih ke penerimaan dulu sih. Jadi sebetulnya dilema itu banyak dihadapi kepala sekolah ya. Ini dua-duanya punya nilai kebaikan. Yang pernah kita alami adalah contoh ini ketika kita punya dilema ini terkait dengan contoh ini kasus mungkin real kasus ya, untuk kita sama-sama renungkan gitu. Contoh ini terkait dengan anak yang sudah hampir menjalani masa akhir sekolah kelas 12 itu terpaksa harus mungkin sebut saja ya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah kita karena kasus tertentu contohnya. Jadi ini kasus ini anak ini udah kelas 12, kemudian dia tersandung masalah karena akibat pergaulan yang tidak baik, akibat lingkungan yang mungkin tidak mampu menjaga etika dia dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengalami masalah sosial baik dari keluarga maupun dari lingkungan, sehingga dia harus terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan karena dia menikah dini misalnya, dengan situasi penyebab yang mungkin bisa dan nggak bisa diterima oleh kita. Tapi ketika anak itu berstatus sudah menikah atau mungkin ada kasus yang menyebabkan dia nggak bisa melanjutkan karena dia sudah artinya berbadan dua karena sebuah insiden yang kasus sosial itu dilema ketika dia datang ke sekolah gitu. Apakah anak ini kan tinggal beberapa bulan lagi atau bahkan tinggal 1 bulan lagi? Apakah sekolah harus mempertahankan anak ini karena demi melanjutkan pendidikan, ataukah dia harus memilih untuk ya jadi terpaksa berhenti? Ini ya kalau saya ini sulit ya, karena memikirkan ini masa depan anak gitu. Sementara satu sisi sekolah juga harus menjaga nama baik sekolah. Ya. Dalam hal ini dengan berpedoman pada aturan tentunya ya, berpedoman pada aturan ya, bahwa ya kalau anak-anak itu sudah menikah, kemudian itu statusnya sudah menjadi tidak anak lagi, kemudian
aturan sudah menyatakan bahwa ya kita memang tidak mendidik orang tua tapi mendidik anak-anak, akhirnya ya kita ambil keputusan bahwa orang tuanya diminta untuk menarik anaknya untuk bisa ya supaya dia ya mungkin lebih tepatnya ya tidak bisa kita lanjutkan dengan ini sulit sebenarnya. Jadi tapi dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan plus minusnya, diantaranya ya demi kebaikan sekolah dan demi kebaikan tapi ini ya sama-sama baik ya, tapi satu sisi kita harus memilih gitu. Dan kalau saya sih pilihannya adalah ya lebih kepada bagaimana aturan itu yang sesuai dan betul sesuai dengan yang selama ini berlaku, sehingga ya kita harus memilih salah satu, nggak mungkin dua-duanya gitu sama-sama. Kita ingin membuat hal itu baik, tapi bagaimana sekolah itu menjadi lebih baik, sehingga mana yang lebih besar dampaknya, mana yang lebih kita pikirkan jangka panjangnya gitu. Tetap sebuah pilihan yang sulit, tetapi keputusannya adalah ya iya kita mempertimbangkan yang lebih besar gitu dampaknya. Karena kita memikirkan di sini satu siswa berbanding dengan 900.000 siswa. Ini tentu sebuah dilematis itu, dan ini harus kalau ada kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Yang misalkan kayak siswa tinggal 1 bulan lagi nih ternyata ada kasus pertama. ya. Jadi langkah ini kita lakukan pertama dengan mencari fakta betul, apakah betul itu terjadi. Kita bentuk tim, biasanya kalau dia ini tim ini ya kalau di sekolah kita terdiri atas ya wali kelas, tim kesiswaan, konseling, kemudian dipimpin oleh waka kesiswaan. Itu untuk ada tim mencari fakta lah gitu. Turun lapang, kemudian kumpulkan bukti-bukti. Ketika sudah terkumpul bukti dan divalidasi, artinya tanya ke sekitar ya ke orang tuanya langsung, ke lingkungan tetangga kanan kiri, ke pihak ketiga yang terkait. Ketika sudah diverifikasi benar, kemudian kita lakukan musyawarah di level dari tim pencari fakta melaporkan ke tim manajemen, kita rapatkan, kita ambil keputusan. Jadi keputusannya adalah paling tidak ini adalah keputusan dari sekolah. Minimal di keputusan ini di tim manajemen, atau kalau memang memungkinkan waktunya tidak terlalu mendesak, itu ya bisa bahkan sampai di rapat dewan guru, rapat besar. Tentu ini adalah tutor sekolah yang memang harus diambil secara cepat. Dan biasanya ya solusi laginya, langkahnya adalah kita tetap menawarkan kelanjutannya ya, artinya kita memberikan alternatif solusi. Misalnya dia masuk, kita masukkan atau kita sambungkan dengan pendidikan luar sekolah, artinya seperti paket C gitu. Sehingga ke depan walaupun dia sudah kasus dalam tanda kutip kasus ini dia sudah tidak bisa bersekolah di sekolah kita, tapi pendidikannya tidak putus gitu. Solusinya adalah gitu. Jadi kita sambungkan dengan program-program paket C seperti yang sudah ada, atau di program-program lainnya ya, artinya pendidikan yang informal yang ada sertifikat pelatihan dan lain, sehingga kedepannya dia tidak putus sampai di situ saja. Itu contoh kasus yang salah satu lah ya, sebenarnya banyak itu kasusnya yang cukup mendatangkan dilema. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di mana kayak dinilai yang efektif untuk penanganan kasus? Saya pikir bahwa ketika membutuhkan langkah yang tidak menimbulkan pro kontra ya, yang efektif terutama bagi keberlangsungan sekolah atau institusi itu ya, setiap permasalahan yang muncul itu diturunkan timnya untuk mencari fakta tadi. Itu tetap bahwa kita harus punya tim mencari fakta.
Ini bahasanya kalau mungkin agak diturunkan itu ya kita turunkan teman-teman dari tim kesiswaan BK dan wali kelas itu untuk melihat langsung kejadian, ya, langsung kejadian. Jangan hanya mendengar dari satu satu sisi yang menginformasikan kita. Yang kedua, selain membentuk tim itu ya kita melakukan cross check ya, artinya investigasi lanjutan terkait dengan apa yang dikumpulkan datanya tadi itu tetap dilakukan verifikasi. Jadi selain tim yang turun ke lapangan, kita selaku pimpinan juga mencari data pembanding bahwa apa yang dilakukan teman-teman itu sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan gitu. Prosedurnya ya sesuai dengan apakah mereka betul-betul cari fakta gitu. Apakah karena kan bisa saja turun tapi nggak dapat faktanya, bahkan dapat faktanya tapi hanya dari satu sisi saja gitu. Setelah itu ya kita lakukan instrumen untuk pengambilan keputusan itu melalui sebuah musyawarah. Dan langkah itu menurut saya ya adalah cukup selama ini mendengar banyak masukan dari berbagai pihak, dari teman-teman tim manajemen, dari guru, dari elemen yang ada di sekolah ini, ya ini akan mengurangi lah ya pro kontranya sehingga keputusan yang kita ambil biasanya lebih efektif dan seandainya ada tentangan itu tidak terlalu besar. Jadi ya lebih efektif seperti itu. Selama pengambilan keputusan itu tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya berlama, maksudnya ada di orang yang ada iya jadi ketika keputusan itu kita sampaikan bahwa kita mengambil pilihan yang kita tetapkan sebagai keputusan itu tentu ada kontranya, terutama yang kontra. Ketika dia kontra ini bahkan bisa sampai mendatangkan ancaman, bisa mendatangkan sebuah resiko pemboikotan ya, atau istilahnya mogok mungkin di satu sisi ketika kita mengambil keputusan yang menurut pihak tertentu yang itu tidak setuju dengan keputusan kita, tentu akan mengambil sebuah perlawanan ya biasanya. Dan ini tantangan-tantangan seperti ini ya biasa kalau menurut saya sebagai pimpinan gitu tetap kita harus memberikan respon yang positif yang baik dengan cara ya mengedukasi pelan-pelan bahwa keputusan memang tetap diambil dan tidak mungkin bisa memberikan keputusan yang membuat puas setiap pihak gitu, sehingga kepada pihak yang tidak puas itu kita lakukan pendekatan. Pertama kita jelaskan kenapa kita mengambil keputusan itu. Yang kedua kita tunjukkan bahwa keputusan itu memang sudah berdasarkan dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan aturan yang sedang berlaku, dan mencoba untuk memberikan pengertian dan menunjukkan bahwa memang ini sesuai dengan aturan dan memberikan supaya dia juga belajar menerima, walaupun itu tentu tidak mudah ya. Jadi memberikan edukasi dan tentu tetap kita selalu pimpinan tidak boleh kepada pihak yang kontra tadi yang tidak sepakat dengan keputusan kita itu dijadikan semacam musuh yang atau dijadikan menjadikan pihak yang nggak kita rangkul, justru harus dirangkul. Kenapa pihak ini nggak sesuai, tidak ikut atau tidak sama pendapatnya dengan kita, itu harus kita berikan alasan. Makanya sebenarnya ya lebih banyak kepada pertentangan seperti itu. Ini Pak, nggak maksudnya kalau ada kasus yang harus diselesaikan dengan cepat. Nah ini itu harus sesuai prosedur apa? Maksudnya kita nggak sesuai prosedur. Oh gitu ya. Kan ada yang kasus memang harus kita diselesaikan. Jadi kalau ketika ada kasus yang ini urgensi ya,
istilahnya ketika kasus itu terjadi misalnya di luar jam sekolah. Contoh ini ada kasus terjadi tawuran, kebakaran, atau terjadi permasalahan yang terjadi misalnya di luar sekolah itu di malam hari, kemudian di luar lingkungan sekolah, tapi itu jelas itu anak kita. Tentu ini keputusan yang harus diambil cepat. Kita hubungi tentunya personel kita atau tim kita terdekat, entah itu langkah, entah itu guru yang berada di lokasi terdekat, kita hubungi untuk cek apa kejadian itu betul atau enggak. Dan kita dalam hal ini keputusannya mungkin ada prosedur skip ya, artinya sampai mencari fakta yang terlalu lama verifikasi, enggak, artinya kita mempercayakan kepada satu yang berada di lapangan untuk cek kejadian. Begitu dia melihat dan itu betul nggak perlu lagi diinstruksikan, ya langsung eksekusi apa yang harus kita instruksikan, kita instruksikan. Tapi kadang yang di lapangan itu ternyata ada yang salah, maksudnya iya kan? Ya bisa jadi. Bisa kan? Tenang soalnya. Nah itu sebagai kepala sekolah gimana? Jadi ketika sudah ini karena kasus darurat ya, begitu terjadi salah langkah, kejadian lah itu sudah kita putuskan salah langkah. Ini artinya ya kita, karena ini adalah kejadian yang mungkin kita katakan darurat, kemungkinan besar sekali terjadi salah langkah. Memang kita pertama selaku kepala sekolah itu memang sudah punya pengalaman lah ketika siapa yang kita tunjuk terdekat yang dia bisa lebih teliti. Tapi begitu terjadi salah langkah, ya kita secepatnya saja melakukan klarifikasi. Intinya kita nggak menapik bahwa ketika salah langkah itu segera ya ketika kita itu tahu juga bahwa itu salah, itu segera lakukan klarifikasi. Kita ambil langkah pertama untuk melakukan bahwa yang kita lakukan salah itu, baik kita langsung mengklarifikasi misalkan lewat media ataupun langsung pada pihak korban, kalau itu ada korban itu melakukan mohon maaf, kemudian segera dilakukan langkah untuk memperbaiki. Itu bisa eksekusi betul gitu. Dan itu harus ya kita secara gentle ya, bahwa jika salah ya kita harus akui salah, dan itu langkah yang paling tepat dalam minta maaf dan ambil langkah yang betul yang memang harus kita sampaikan bahwa kita salah, ya kita harus minta maaf. Dan itu biasanya ketika itu terjadi ya ketika kepala sekolah tidak ada di tempat, misalnya di posisi seperti jauh, itu harus datangkan orang kedua, tim lain yang supaya mengklarifikasi itu dengan cara ya tidak menyalahkan yang lama, karena ya dia kan perpanjangan kita dengan posisi yang mungkin tidak siap dalam hal ini untuk mengambil keputusan, dipaksa kita untuk mengambil keputusan, itu kemungkinan terjadi salah itu ada. Itu langkahnya ya harus kita langsung melakukan klarifikasi, mengucapkan dan ambil langkah yang baik. Yang lagi Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda atau seseorang ya Bapak untuk mengambil keputusan, biasanya seseorang atau faktor apa yang Sebenarnya sudah terjawab ya. Mungkin ada faktor Di lain yang bisa awal selain level manajemen atau atau orang lain mungkin ada faktor eksternal Pak, atau yang internal lain yang bisa mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi setiap pimpinan itu selalu dihadapkan dengan keputusan yes or no kan, kanan atau kiri, gitu, maju atau mundur atau diem. Tentu pertimbangan itu tadi kita sampaikan secara prosedural, itu secara normatif lah ya kita katakan, itu tadi seperti step-step yang saya sampaikan. Tapi faktor eksternal ataupun faktor lain yang menjadi pertimbangan kita selaku pimpinan itu biasanya saya sendiri itu dalam mengambil keputusan itu selalu pertama ya pedoman kita adalah pertama kita berpedoman pada kalau secara umum itu kita berpedoman pada etika moral lah, atau norma agama, pertimbangan lain. Kemudian juga kita selalu mendengar pertimbangan orang tua yang ada di sekolah. Artinya ini menjadi faktor. Artinya setiap sekolah itu pasti ada yang dituakan, nggak harus tua ya.
ada seseorang yang kita anggap bisa menjadi penasihat bagi kita ya, walaupun tidak tua, itu selalu ada orang yang kita tanya bahwa kenapa, selalu ada, tidak harus tua tapi kita tuakan, yang menjadi salah satu inspirasi untuk mengambil keputusan. Dan biasanya ini memang orang-orang yang betul-betul dia memang sudah punya pengalaman dan loyalitas yang tinggi, yang ada di sekolah ini mungkin sejak lama, bahkan mungkin juga enggak terlalu lama, tetapi dia sudah terlihat bagaimana loyalitasnya dilihat oleh pimpinan itu sendiri. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Dan ini faktor lain selain itu juga kadang-kadang kita terinspirasi dari banyak kasus-kasus yang mungkin ya mirip-mirip ya, ketika seorang pimpinan juga kan sering terjadi ketika dia sudah memimpin di beberapa tempat gitu. Beberapa tempat itu kejadian itu mirip dengan kejadian yang dulu pernah saya alami gitu. Jadi saya akan ambil keputusan tuh dengan rekam jejak yang lalu, kalau saya dulu ambil begini ternyata mencuat kayak ini gitu. Jadi pengalaman dari memimpin di tempat lain itu menjadi catatan juga dalam proses mengambil keputusan. Baik Pak, dari kasus yang banyak Bapak hadapi itu pelajaran apa yang Bapak Ya, sebetulnya dari banyak kasus itu, pertama kalau selaku pimpinan itu kita harus selalu introspeksi diri ya, bahwa apa yang kita putuskan itu akan berdampak besar pada keberlangsungan sistem di sekolah atau di sebuah institusi. Jadi hati-hatilah ketika kita mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, bahwa seorang pimpinan itu harus mempunyai lebih banyak pertimbangan ya, mana di antara yang di depan dia baik itu mana yang terbaik. Ini harus ditimbang dengan banyak pengalaman, aturan, prosedur, dan berbagai hal. Yang ketiga ya belajar untuk banyak mendengar masukan. Kemudian masukan boleh banyak, tapi keputusan tetap ada di pimpinan setelah dia mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Yang ketiga ya seorang pimpinan itu harus banyak bersabar itu, karena tidak seluruh yang ia rencanakan, yang dia ingin, visi misi yang dia tuliskan atau bahkan yang sudah disampaikan itu nggak bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat. Artinya butuh kesabaran. Yang berikutnya adalah ya harus lebih banyak memahami banyak pihak, banyak faktor komponen yang harus banyak diperhatikan juga oleh pimpinan. Mulai dari, kalau di sekolah ya, mulai dari gurunya, karyawannya, tata usahanya, bahkan OB-nya itu harus didengar semuanya, dan bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, bagaimana sekolah ini apa kelemahannya, itu harus banyak didengarkan sehingga ke depan ya bisa menjadi lebih banyak masukan-masukan itu menjadi perbaikan-perbaikan dari pemerintah. Lebih kurang itulah. cukup Ini pertanyaannya cukup ya. ingat merangkai. Itu formatif namanya.